Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal, nama aku Ratu. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita masih diberikan kesempatan dan panjang umur untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan pada kesempatan kali ini, aku mau bawain podcast yang bertema generasi milenial. Istilah generasi milenial sekarang memang sedang sering-seringnya kita dengarkan. Nah, pasti kalian yang lagi dengerin podcast aku termasuk kaum milenial juga kan? Aku mau tanya sama kalian, belakangan ini apa aja sih kegiatan yang kalian lagi lakuin? Atau kalian gak punya kegiatan apa-apa? Kalau zaman sekarang sih nyebutnya kaum rebahan. Sama kok, aku juga gak ada kegiatan yang bisa disebut kegiatan. Paling aku cuman megangin HP, scroll-scroll IG, dan buang-buang waktu gitu deh. Dan aku ngerasa itu toksik banget gak sih? Kalau aku terus-terusan kayak gitu. Apakah kalian ada yang sama kayak di posisi aku? Untuk kalian yang sama kayak di posisi aku, kayaknya kita harus move on gak sih? Kita harus berubah. Karena zaman semakin maju dan terdepan. Masa kita masih mau jadi kaum rebahan aja? Kita ngeliatin orang lain sukses, tapi kita sendiri gak ngerasain sukses itu apa. Oke, aku emang masih bukan siapa-siapa untuk nyemangatin kalian atau ngasih motivasi ke kalian, tapi aku mau ngajak kalian untuk sama-sama bangkit bareng. Sebagai sama-sama generasi milenial, kita harus sama-sama berubah untuk menjadi yang terdepan. Karena waktu tidak bisa diulang lagi, dan agar kita tidak menyesali apa yang kita lakukan sekarang, kita harus bangkit, kita gak boleh lalai. Dan aku mau bahas riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Dari riwayat yang udah aku baca tadi, sangat mudah dimengerti dan dipahami kan? Ada banyak cara untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang disebutkan tadi. Seperti kita sebagai generasi milenial yang sedang menjalani waktu muda ini, kita bisa banyak mengais, mencari, dan menggali ilmu dimanapun kita berada. Kita harus mendekati pergaulan yang sehat dan pergaulan yang bermanfaat selagi kita muda. Karena di masa muda lebih banyak hal yang bisa kita lakukan ketimbang nanti selagi kita sudah tua. Selanjutnya ada masa sehat kita. Kita harus memanfaatkan masa sehat kita untuk membantu orang lain yang memang membutuhkan bantuan fisik kita. Karena tubuh yang sehat menjadikan kita lebih produktif dan bisa membantu lebih banyak orang. Selanjutnya, saat masa kaya atau berkecukupan, kita dapat memanfaatkannya dengan berbagi lebih banyak kepada yang membutuhkan dan jauhi foya-foya untuk hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya ada masa luang yang kita harus isi dengan hal-hal yang bernilai. Jauhi segala hal yang membuang waktu, yang toksik. Dan selanjutnya ada masa luang sebelum masa sibuk. Di waktu yang luang, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tentunya kita harus menjauhi yang negatif-negatif. Dan yang kelima, masa hidup sebelum datang matimu. Dari kesimpulan semuanya, kita harus memberikan semua sisi positif dalam hidup kita.
memberikan asupan ilmu yang banyak, menjadikan diri kita diri yang bermanfaat bagi orang banyak, dan menjadikan hidup kita lebih bermakna agar kita tidak menyesali kehidupan kita nantinya. Nah, sekian aja yang dapat aku bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.